Nama saya Teresia Indriana, saya dari Manajemen Resort and Leisure Angkatan 2020 kelas 1B. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan untuk ujian tengah semester Pendidikan Kewarganegaraan. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme bangsa? Tujuan bangsa Indonesia seperti yang tertera di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan ingin memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya nasionalisme menjadi dasar pembentukan negara yang dilandaskan dengan semangat kebangsaan untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun berbeda ras, agama, suku, etnis, atau golongannya. Rasa nasionalisme muncul karena bangsa Indonesia memiliki cita-cita dan tujuan yang sama, dan sangat penting untuk mempertahankan kemerdekaan serta menjaga kedaulatan bangsa. Maka diperlukan sikap rela berkorban dan prinsip yang dilandasi nilai-nilai Pancasila agar bangsa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Pertanyaan yang kedua yaitu, nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Yang pertama adalah menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Yang kedua, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri. Yang keempat, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa. Yang kelima, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang keenam, selektif terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Serta yang terakhir, memperkuat dan mempertahankan jati diri bangsa agar tidak luntur. Pertanyaan ketiga, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Transnasionalisme adalah fenomena sosial yang muncul karena manusia semakin saling terhubung dan perbatasan ekonomi dan sosial antar negara semakin kabur. Nasionalisme melihat kepentingan dalam negeri lebih utama di atas kepentingan bangsa lain. Sementara, transnasionalisme bukan berarti mengabaikan kepentingan dalam negeri, tetapi melihat dunia yang tidak terpisah-pisah dan saling terkait karena saling membutuhkan. Meredupnya paradigma nasionalisme dan populernya pandangan transnasionalisme tidak lepas dari kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi. Kewarganegaraan global merupakan persatuan seluruh warga negara di berbagai penjuru dunia yang tidak mengenal batas dan bersatu atas dasar kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama, yakni untuk membuat dunia lebih baik. Peran Indonesia dalam hal tersebut adalah mencurahkan pemikirannya untuk menghasilkan tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan masyarakat. Tentu, hal tersebut harus didasarkan pada semangat dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Karena nasionalisme merupakan akar dari berbagai macam budaya dan nilai-nilai di dalam jati diri bangsa Indonesia, serta jiwa nasionalisme yang menjadikan cinta tanah air dan penghormatan terhadap bangsa Indonesia, serta mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Nasionalisme pada awal kemerdekaan sangat berpengaruh dalam mengantarkan Indonesia kepada tujuannya. Bahkan, setelah kemerdekaan, nasionalisme kembali menjadi mantra sakti yang menyatukan segenap perbedaan untuk bergerak bersama mengisi pembangunan. Pertama, nasionalisme Indonesia ada karena perasaan tertindas sebagai bangsa terjajah. Suka tidak suka, perasaan tersebut mampu mengeliminasi segenap perbedaan menjadi kekuatan dahsyat untuk mengusir penjajah. Kedua, keinginan hidup bersama dalam tatanan yang lebih teratur secara sosial dan politik merupakan modal dasar diperjuangkannya bentuk negara merdeka dan berdaulat. Ketiga, nasionalisme Indonesia semangatnya sangat berkobar karena memiliki musuh bersama yakni kaum penjajah. Namun, dalam era seperti ini, nasionalisme mengalami pergeseran makna. Pergeseran ini mensyaratkan bahwa metode yang dipilih tidak sama dengan sebelumnya. Dari sisi politik, sistem pemerintahan belum mampu mewujudkan cita-cita masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dari sisi sosial budaya, generasi muda lebih menyukai lagu pop luar negeri daripada menyanyikan lagu nasional.
Merujuk pada kondisi tersebut, nasionalisme Indonesia dituntut tidak hanya berorientasi ke dalam, yakni penguatan identitas sebagai bangsa dan negara Indonesia saja seperti halnya pada awal kemerdekaan, tetapi juga berani melihat keluar sebagai bagian dari dunia internasional. Nasionalisme yang dibutuhkan Indonesia adalah nasionalisme yang mampu menjawab permasalahan saat ini yang semakin kompleks dengan berpegang kepada 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaan kelima, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006. Secara prinsip, Republik Indonesia menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis ditambah dengan ius soli terbatas. Warga negara memang bisa memiliki dua kewarganegaraan terbatas ketika orang tuanya memiliki beda kewarganegaraan. Tetapi ketika anak tersebut sudah 18 tahun, harus memiliki satu kewarganegaraan sesuai yang dikehendakinya. Sistem kewarganegaraan ganda kurang tepat untuk diimplementasikan di Indonesia karena dapat mempengaruhi kedaulatan dan mengganggu pertahanan negara. Di Indonesia, hal ini dapat melunturkan nasionalisme seseorang dengan kewarganegaraan ganda yang lebih tertarik dengan kewarganegaraannya yang lain, bukan kewarganegaraan Indonesia. Sistem kewarganegaraan ganda dapat diterapkan di Indonesia ketika negara sudah dibarengi dengan sistem sosial politik yang kuat sehingga kesejahteraan sudah bisa diberikan kepada warganya dapat berimbas pada kesetiaan warganya. Jika kewarganegaraan ganda ada di Indonesia, yang terjadi hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang selama ini ingin memisahkan salah satu wilayah NKRI. Menurut pengamat hukum tata negara, Hifzil Alim, ketika dua negara tersebut sedang terlibat konflik, maka warga dengan dua kewarganegaraan akan sulit membuat pilihan dan kebijakan itu juga akan menimbulkan masalah hukum yang pelik ketika warga negara dengan dua kewarganegaraan terlibat tindak pidana lintas negara seperti terorisme. Pertanyaan terakhir, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Dalam menumbuhkan rasa nasionalisme seiring dinamika kehidupan berbangsa, diperlukan gerakan 4 pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila tidak hanya sebagai ideologi dan dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam posisinya seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri bangsa Indonesia. UUD merupakan dasar hukum mengenai norma dan juga aturan dasar. Konsensus ini juga utamanya mengenai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang jelas tercantum dalam pembukaan di alinea keempat. Dan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun bahasa kita berbeda, agama kita berbeda, warna kulit kita berbeda, tetapi kita semua adalah bangsa Indonesia. NKRI, rasa cita tanah air yang perlu dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa. Rasa perjuangan dan sepenanggungan yang sama juga mengikat kita sebagai suatu bangsa dengan cita-cita yang sama untuk memajukan bangsa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.